Dari SMK Negeri 1 Belado, Pak. SMK Negeri 1 Belado. Untuk Negeri 1. penggambaran awal itu apakah harus pakai penbrush atau bisa pakai media lain, mungkin dari atau pakai kayak kuas gitu, Pak? Oh, ya. Gambaran untuk pemberas itu langsung pakai pemberas atau pakai kuas boleh gitu ya. Gambaran awal untuk membuat air beras boleh apa langsung menggunakan air beras atau boleh menggunakan kuas seperti itu, Bapak. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih dari SMK Negeri 1 Belado. Awal untuk membuat air beras apa boleh apa harus menggunakan brand beras atau boleh dengan lain dengan kuas atau yang lain. Pertanyaan yang ketiga untuk gelombang yang pertama, pertanyaan terakhir, yuk monggo dari Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu dari SMK mungkin. Halo, ya, halo, monggo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari SMK? Dengan Pak Jumana dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Bapak Jumana ya, SMK Iya. Negeri 2 Bekasi. Ya, monggo Bapak Jumana. Ini dalam prosesnya nanti kan itu divideokan, Pak ya. Ya. Nah, itu apakah diatur dalam waktu dan dalam waktu pembuatan videonya itu, Pak? Itu aja. Terima kasih. Waktu pembuatan video ya. Ya, nanti itu panitia. Waktu pembuatan video, apa durasinya dibatasi? Maksudnya seperti itu mungkin Bapak Jumana ya. Betul. Durasinya dibatasi atau tidak seperti itu mungkin Pak Jumana ya. Ya, betul, Pak. Pembuatan video fasilitas durasi waktunya dibatasi. Ya, oke. Kita mulai jawab nanti ya untuk pertanyaan dari Bapak Jumana. Mungkin bisa dijawab oleh dari penyelenggara ya. Atau mungkin kalau misalnya dari Pak Joni Ilmawan mungkin sering melakukan kontes video-video itu sebetulnya untuk penampilan air beras itu maksimal ada waktu maksimalnya atau bagaimana? Untuk pertanyaan pertama Bapak Joni Ilmawan dari SMK Bakti dari Jakarta Timur, itu ketika menggunakan untuk memberasing boleh langsung menggunakan harus menggunakan beras pembras atau bisa menggunakan pilok yang diproduksi dari PT Diban sendiri itu. Apakah air beras itu bisa sebetulnya menggunakan pilok atau harus menggunakan pembras? Seperti itu, Bapak Joni, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Jadi untuk air brush kita itu banyak pakai beberapa macam cat. Ada yang jenis akrilik, ada yang jenis cat minyak, terus uretan sama air. Nah, itu tergantung ininya. Jadi kalau untuk produk dari Divan Primapen itu ada
produk ini namanya Diton Premium. Nih namanya gini, ini Diton Premium. Nah, ini biasanya kalau untuk di aplikasi di airbrush kita tuang dulu di sini, di botol. Jadi dari sini, dari ini masukin ke sini. Cukup ditekan aja gini, dia akan masuk. Nah, setelah masuk ke botol, kita aplikasi ke pen brush-nya. Nah, tinggal kita tuang aja ke pen brush-nya. Nah, ini ke pen brush-nya kita tuang ke sini. Nah, setelah dituang, baru kita mulai aplikasi gambar. Nah, untuk produk dari Divan ini banyak sih, yang jenis akrilik ada jenis akrilik ada yang jenis NC aja. Jadi beberapa macam kita memang ada produknya. Kita juga selalu memberikan kesempatan, kalau misal ada salah satu SMK di manapun misal mengundang tim kita dari tim kreatif Diton PT Divan Primapen juga kita siap datang. Ya mungkin kita bisa atur waktunya. Nah, untuk aplikasi bikin branding, biasanya kalau medianya besar, kita blok langsung dulu pakai ini. Blok langsung, nah setelah di blok, misal buat background-nya di blok, nah setelah di blok baru kita bisa main skate dulu, bisa skate dulu pakai pensil bisa, nah setelah di skate, baru kita naik warna pakai pen brush. Nah, ketika menemui hal-hal misalnya yang harus memang detail, harus memang benar-benar garis harus tegas, biasanya kita mainnya kita siapin dulu cutting. Nah, ini cutting stiker. Nah, guna cutting stiker ini cuma buat masking doang. Ketika ditempelin, terus udah nempel, disemprot, nah baru kita lepas. Mungkin ntar untuk teknisnya ini kita besok pas untuk pertemuan selanjutnya kita praktekin semuanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk cat banyak jenisnya. Bisa aplikasi ada cat NC, ada cat PU, ada cat akrilik, ada water base, jadi banyak. Semuanya bisa untuk aplikasi buat media di gambar. Jadi gitu. Saya kira untuk pertanyaan pertama gitu. Ya. Lanjut pertanyaan lanjutnya apa Pak? Untuk membuat airbrush sebetulnya harus menggunakan pen brush apa langsung boleh dengan gambar awal itu harus menggunakan dengan pen brush apa boleh dengan kuas terlebih dahulu seperti itu? Jadi kalau untuk kita bicara tentang airbrush, itu untuk gambar biasanya kita pakai pen brush. Nah, cuma tidak menutup kemungkinan ketika kita membutuhkan alat yang lain juga bisa. Misalnya untuk detailing bisa dibantu pakai kuas bisa juga dibantu pakai cutting sticker juga bisa. Intinya gitu, tergantung kebutuhannya sebenarnya sih. Cuma untuk airbrush yang utama pakai alat ini pen brush. Ini yang utamanya pakai ini. Nah, kalau untuk media yang gede, kita juga punya produknya namanya Diton King. Ini biasanya digunakan anak-anak mural. Nah, buat gambar-gambar di tembok-tembok, di pinggir jalan, ini namanya Diton King. Jadi ini Diton King ini sama Diton Premium beda udah, jadi udah beda. Ininya udah beda. Nah, ini kayak gini. Jadi kebutuhannya penggunaan sesuai kebutuhan aja. Jadi nggak harus ini. Jadi mau pakai pen brush bisa, pakai kuas bisa, langsung pakai ini juga bisa. Besok kita akan praktekkan semuanya, pakai langsung, aplikasi langsung pakai karen semprotnya, aplikasi pakai ini ke pen brush, kayak gini juga bisa. Jadi ntar kita akan di website tuh rampung sih pembukaan dari internet. Itu ya. Jadi kayak gitu. Siap, terima kasih Pak iya. Ilmawan. Untuk pertanyaan ketiga selanjutnya, bahwa untuk buatan video hasil tugas apa durasinya dibatasi, ini nanti akan kita sepakati oleh panitia saja, dan untuk pertemuan berikutnya atau saat best practice tugas akhir untuk durasi videonya akan kita sampaikan minimal berapa menit, maksimal berapa menit, seperti itu untuk lama waktunya. Jadi dibatasinya paling sedikit berapa, paling lama berapa, seperti itu. Oke, Bapak Jumana, untuk pertemuan terakhir di best practice tugas akhir esok kita sampaikan itu Pak Jumana. Iya, siap Pak, siap. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentang bagaimana branding airbrush yang akan mungkin nanti dijawab semuanya oleh Bapak Joni Ilmawan, karena
saya juga sangat-sangat awam tentang bagaimana air beras. Bapak Joni Ilmawan itu sudah ahlinya, profesionalnya di air beras. Jadi apapun yang Bapak Ibu dari SMK tanyakan, Bapak Ibu pendamping atau dari siswanya mau menanyakan, nanti ya, silakan difasilitasi oleh Bapak Ibu pendamping. Semuanya akan dijawab kalau berhubungan dengan air beras. Untuk gelombang kedua, kami siapkan 3 pertanyaan lagi, silakan. Saya Pak dari SMK Murni Ya, mau nanya. SMK. Untuk medianya ya Pak ya, SMK media mana? brashingnya itu Budi Murni. Budi Murni, ya. Ya. Iya, Budi Murni 4. Untuk media brashingnya Pak, apa nanti itu ditentukan motor, apa mobil, apa boleh helm gitu Pak? Maksudnya kalau kita menggunakan motor, kalau ada kesalahan brushing atau kita nanti untuk membersihkannya lebih susah, atau hanya media lain seperti papan reklame atau helm Pak? Terima kasih Pak. Untuk media, ya, mobil dan motor. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa itu? Tugas akhir nanti apakah kita membuat kartu stiker dan air beras atau salah satu saja? Ya, dari SMK. Terima. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada lagi. Kami siapkan. Halo. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, Ibu, pendamping dari semua SMK, peserta KKSI, branding, air beras, dan cutting stiker. Ya, mohon maaf Pak, mau bertanya lagi apa? Silakan Bapak dari SMK mana? Dari SMK Negeri 1 Bledo lagi Pak, atas nama Bapak Yuga Pak. Ya, SMK 1 Bledo. Ya. Untuk masalah itu Pak, pengeringan setelah dilakukan pengecekan menggunakan beras itu kan ada semisal ada dua kali ya, itu apakah seperti biasa menunggu kering atau setelah dicat langsung di beras kembali, karena selanjutnya apa boleh apa tidak Pak, apakah harus sesuai dengan aturannya menunggu kering terlebih dahulu? Pengeringan air beras ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, nanti kita akan mulai jawab. Untuk jawaban yang pertama akan kami jawab Pak Joni. Pertanyaan pertama, untuk media kami sudah kemarin rembukan dengan penyelenggara bahwa media sudah ditentukan itu unit mobil atau unit sepeda motor, bukan unit yang lain seperti itu. Jadi untuk branding air beras dan cutting stiker otomotif, kami tentukan medianya yang satu mobil, yang satu motor. Itu bentuknya unit ya, unit mobil atau unit motor, seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari SMK Ring Apus ya, untuk masalah tugas akhir, apakah harus membuat air beras saja atau dengan cutting stiker saja atau dua-duanya? Jadi nanti untuk tugas akhirnya air beras, apakah ketika air beras kombinasikan dengan cutting stiker, apakah harus dua-duanya muncul? Apa cutting stiker bisa
diwakili oleh airbrush seperti itu. Mungkin dari Pak Joni bisa menjawab itu, apakah airbrush bisa dikombinasikan dengan cutting sticker atau dua-duanya harus ditampilkan seperti itu? Pak Joni gimana? Ya. Jadi ini akan saya jawab pertanyaan apakah airbrush bisa dipadu dengan cutting sticker ya? Itu bisa. Jadi misal kita bikin background dulu pakai airbrush, terus mungkin untuk beberapa detail kayak semacam tulisannya bisa pakai cutting. Itu banyak di aplikasi kalau yang aku tahu di Indonesia banyak di aplikasi di bis-bis. Jadi bis-bis yang kayak karoseri kayak Adiputro, kayak Laksana itu untuk grafisnya, motif grafisnya dia pakai cat. Tapi untuk nama PO bisnya biasanya dia pakai cutting. Jadi cutting stiker udah jadi ditempelin di medianya, langsung ditimpa clear. Jadi dia ditimpa clearnya biar awet. Biasanya gitu. Kalau untuk branding itu biasanya kayak gitu karena mereka ngejar detail sama ngejar waktunya. Cuma semuanya pakai airbrush pun bisa. Jadi kalau misal semua pakai airbrush juga kita kadang-kadang untuk yang detail kayak misal kita bikin konsep realis terus dipadu sama gambar, ada motif batiknya. Nah, biasanya kita pakai cutting sticker kayak gini. Nah, kita bikin cutting sticker dulu. Setelah udah jadi, tinggal kita tempelin ke media yang mau kita semprot. Setelah kita tempelin, kita semprot, ini sebagai molding doang. Terus kita lepas, udah motif ini udah ada, udah nempel, tapi berupa cat. Jadi ini cuma sebagai molding aja. Biasa kayak gitu. Jadi sebenarnya sih tergantung kembali ke ininya sih. Cuma kalau kelemahannya cutting, jadi otomatis kalau misal udah dicat, terus kita mainan cuttingnya ditanam, biasanya medianya nggak kurang halus gitu loh. Kalau main cat itu lebih halus gitu. Intinya gitu aja sih sebenarnya sih. Lagian juga kalau dilihat lebih nyaman semuanya full cat gitu loh. Jadi cutting sticker cuma sebagai molding buat cetakan aja, intinya gitu aja. Gitu. Saya kira gitu.